Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara tenaga medis? Selamat datang kembali di channel saya, dan kali ini kita akan lanjutkan materinya. Sini kita bicaranya santai-santai, ada bahas soal, dan tetap semangat karena hari ini kita akan membahas tentang komunikasi. Jadi ini merupakan bidang ketiga dari 8 kompetensi manajerial yang harus teman-teman kuasai ketika akan mengikuti ujian P3K Kesehatan. Dan tanpa perlu lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Jadi secara definisi, komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik lisan maupun tertulis, memastikan paham pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi seperti biasa, karena bahasa regulasi adalah bahasa yang susah dipahami, maka saya permudahkan saja inti-intinya. Jadi untuk komunikasi teman-teman, itu semuanya berkutat pada bagaimana kita mampu menerangkan pandangan kita secara jelas, sistematis dan logis. Kemudian kita mampu mendengarkan pendapat orang lain, dan kita mampu untuk meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. Dan inti dari soal-soal P3K tentang kompetensi manajerial di bidang komunikasi itu tidak jauh-jauh dari ini ya teman-teman. Jadi dengan memahami intinya ini, insya Allah teman-teman sudah bisa menjawab dari soal-soal yang berkaitan dengan komunikasi di ujian P3K-nya nanti. Langsung aja kita masuk ke poin-poin deskripsi perilaku di bidang komunikasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di level pertama atau analoginya bekerja sebagai individu dalam unit tugas, yaitu yang pertama dapat menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap dan pemahaman yang sama. Adapun kode deskripsi perilakunya adalah menyampaikan sebuah data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan media yang sesuai mengikuti alur yang logis. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau bekerja di taraf individu harus bisa memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau kita berikan. Sedangkan yang ketiga yaitu mampu melaksanakan tugas dalam kegiatan surat menyurat sesuai dengan tata naskah organisasi. Ini dibatasi di lingkup individu ketika bekerja di unit tugas ya teman-teman, level pertama. Dan pada level kedua artinya kita bekerja dalam sebuah kelompok di unit tugas, yaitu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Nah, di sini kode perilakunya adalah kita mampu menyampaikan suatu informasi yang bersifat sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat diterima orang lain. Kemudian kita bisa menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa membuat laporan, baik itu laporan tahunan, periodik, naskah proposal yang kompleks, dan kita bisa membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kemudian kita bisa membuat proposal secara rinci dan lengkap. Sedangkan di level ketiga, level keempat, dan level kelima bisa teman-teman analogikan dengan analogi yang telah kita bahas konten sebelumnya. Untuk level ketiga, bayangkan ini dalam tingkat seorang kepala puskesmas. Artinya seorang kepala puskesmas harus dapat terampil untuk berkomunikasi untuk menyampaikan info kepada publik, di mana tugas dari seorang kepala puskesmas ini adalah untuk bekerja dalam lingkup yang lebih luas dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, misalnya kecamatan, muspida, atau tokoh masyarakat. Kalau poin deskripsi perilakunya tidak jauh berbeda dengan level 2. Nah, di level keempat, analogikan ini sebagai seorang kepala dinas ya teman-teman ya. Artinya seorang kepala dinas harus mampu memukakan pemikiran secara multidimensi, di mana kode perilakunya itu mampu mengintegrasikan informasi penting agar dapat pemahaman yang sama di semua unit kerja yang dipimpinnya. Kemudian menuangkan konsep sudut pandang dalam tulisan formal dan menyampaikan info secara persuasif. Di level kelima, kita analogikan sebagai seorang kepala daerah. Artinya seorang kepala daerah harus mampu menggagas sistem komunikasi dalam mencari solusi untuk meningkatkan kinerja dari seluruh unit yang dipimpinnya. Untuk kode perilakunya sendiri, seorang kepala daerah harus mampu menghilangkan hambatan komunikasi dalam isu-isu dalam skala nasional ya teman-teman ya. Kemudian menggunakan saluran komunikasi yang formal dan informal, serta dapat menggagas sebuah sistem komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Artinya sistem komunikasi yang dapat mencakup semua anggotanya.
Tanya anggotanya di sini apa maksudnya teman-teman? Artinya seluruh anggotanya yang terintegrasi dari dinas manapun. Artinya seorang kepala daerah harus mampu menggagas sebuah sistem komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh daerah. Saya harap sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi soal-soal latihan. Seperti biasa, santai aja, gak usah dijadikan beban, gak usah dijadikan momok. Jawab aja pakai intuisi, karena intuisi adalah pemberian Tuhan yang paling indah. Dan satu pesan saya, tetaplah tersenyum. Soal yang pertama namanya Soaludin. Oke, mulai. Dalam menanggapi informasi baru, teman-teman saya mengenal saya sebagai orang yang A. Menerima seluruh informasi yang ada, siapapun yang menyampaikannya. B. Mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang saya percaya. C. Tidak terlalu ingin tahu karena pastinya nanti akan juga tahu dari orang lain. Atau D. Mempertanyakan seluruh kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Iya, ini jawabannya sangat mudah ya teman-teman. Untuk forum komunikasi, jawabannya adalah D, di mana ini poinnya ada di kompetensi 1 dan di level kedua untuk komunikasi. Apa itu? Yaitu memastikan pemahaman atas instruksi baik yang kita berikan atau yang kita terima. Jadi mudah sekali ya, ini poinnya 4. Tidak terlalu ingin tahu ya tidak boleh ya, ini poinnya 1. Kemudian menerima seluruh informasi ada, siapapun yang menyampaikannya, artinya tidak ya, karena kita tidak memastikan instruksi atau informasi yang kita terima atau kita beri apakah benar atau tidak. Dan B. Mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang kita percaya, ya ini kurang tepat juga ya, maka nilainya adalah 3. Oke teman-teman. Soal yang kedua, Madi adalah seorang penyuluh pertanian dan peternakan ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten di suatu desa yang sebagian besar sawahnya mengalami gagal panen. Para penduduk berpendapat bahwa musibah itu adalah takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak atau diubah. Tak hanya itu, para petani juga menolak diadakannya penyuluhan dan pelatihan yang akan diadakan di balai desa. Mereka berpegang teguh bahwa gagal panen merupakan hal lumrah jika belum memberikan sesajen yang mahal. Padahal Madi tahu bahwasanya terjadi kesalahan pada pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan tanah yang salah. Dalam kasus ini sikap Madi seharusnya adalah oke. Di sini teman-teman bisa lihat dari soalnya ada satu desa yang mengalami gagal panen. Dan Madi ini adalah seorang penyuluh pertanian. Nah, gagal panennya disebabkan karena adanya kesalahan pola tanam dan pembibitan. Kemudian masyarakat desa malah beranggapan bahwasanya gagal panen karena belum memberikan sebuah sesajen. Artinya di sini ada apa? Ada perbedaan pola pikir. Nah, ini perginya kemana? Ini pergi ke level 1 bisa, ke level 2 juga bisa ya teman-teman ya. Nah, di level 1 dan level 2 ini ketika terjadi teman-teman kesalahan informasi atau kita berhadapan dengan sebuah anggapan masyarakat yang telah lama terjadi, ini masuknya adalah sebuah hal yang sensitif. Sehingga untuk kasus ini kita harus bisa menyederhanakan informasi untuk hal-hal yang sensitif itu berada di poin 1.1 dan 2.1 ya teman-teman. Oke, kita analisa jawabannya. A. Tidak jadi memberikan pengarahan dan melaporkan hal tersebut kepada atasan yang memerintahkannya, ya kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian tetap memberikan pengarahan tanpa memaksa petani yang selalu konservatif, ya kurang tepat juga. Dan C. Tetap memberikan pengarahan kepada petani dengan cara yang lebih menekankan melalui dinas pertanian, bisa tapi kurang tepat. Atau D. Memberikan pengarahan dan motivasi hingga meyakinkan mereka agar bersedia merubah kebiasaan lama dengan menerapkan proyek percontohan. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman. Untuk D poinnya menjadi 4. Kenapa di sini? Karena kita berusaha memberikan informasi yang sederhana di tengah adanya hal yang sensitif atau hal yang boleh kita bilang rumit untuk diterima masyarakat. Di sini ada kata-kata hingga bisa meyakinkan. Nah, artinya kita di sini berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang sederhana terhadap isu-isu yang bersifat sensitif sehingga tidak sampai istilahnya kita melukai kepercayaan masyarakat setempat. Sehingga ini nilai poinnya adalah 4.
Kalau A tidak ya teman-teman, artinya kita tidak bisa berkomunikasi di sini. Kalau tidak jadi, artinya kita tidak berusaha mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakat. Kalau yang B tetap memberikan pengarahan tanpa memaksa, sebenarnya bisa tapi kurang tepat ya teman-teman. Tetap memberikan pengarahan melalui dinas pertanian bisa tapi kurang tepat, sehingga poinnya adalah untuk yang C berpoin 3, untuk yang B berpoin 2, dan untuk yang A berpoin pertama. Oke, soal nomor 3. Mary, seorang pegawai baru, merasa terkejut ketika salah seorang rekannya Hotna mengingatkan untuk mengenakan pakaian yang lebih sopan. Mary merasa bahwa model pakaiannya biasa-biasa saja meskipun ia suka memakai rok pendek. Ia juga merasa nyaman dengan gaya pakaiannya selama ini, sedangkan membeli pakaian baru akan membutuhkan biaya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Mary? A. Menuruti nasihat Hotna sebelum Mary mendapat teguran dari atasan. B. Mengikuti nasihat Hotna karena Hotna memiliki pengalaman yang lebih banyak di lingkungan kerja tersebut. C. Mengikuti nasihat Hotna karena menjaga pertemanan. Atau D. Mencermati nasihat Hotna, kalau tidak sesuai tidak akan mengikutinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, artinya di sini Mary yang pegawai baru mendapatkan sebuah instruksi dari Hotna pegawai lama tentang masalah di kesopanan. Artinya selama ini untuk tingkat berpakaian Mary di kantor tersebut dianggap kurang sopan. Nah, Mary merasa bahwa model pakaian ini biasa-biasa saja teman-teman. Padahal dalam sepengalaman Hotna, jenis pakaian yang sering dipakai Mary adalah pakaian yang mungkin kurang sopan di unit kerja tersebut. Nah, yang sebaiknya dilakukan oleh Mary kalau menuruti nasihat Hotna sebelum Mary mendapat teguran dari atasan, ya ini bisa teman-teman. Kemudian mengikuti nasihat Hotna karena Hotna memiliki pengalaman lebih banyak di lingkungan kerja tersebut, dia bisa juga teman-teman, tidak bermasalah. Mengikuti nasihat Hotna karena menjaga pertemanan bisa tapi kurang tepat. Kemudian mencermati nasihat Hotna, kalau tidak sesuai tidak akan mengikutinya. Nah, ini bisa juga teman-teman, tapi kita nilai nanti dari mana. Nah, untuk jawaban yang paling benar itu sebenarnya adalah yang B, nilainya 4 ya teman-teman. Karena apa? Mengikuti nasihat Hotna artinya kita bisa menerima instruksi atau memastikan instruksi yang kita terima benar atau tidak. Karena di sini teman-teman lihat memiliki pengalaman yang lebih banyak di lingkungan kerja tersebut. Artinya secara instruksi ini lebih baik. Karena apa? Karena ini menyangkut dengan kesopanan. Pastinya secara umum kalau berpakaian rok pendek mungkin ya kurang sopan di tingkat umum, walaupun memang gaya pakaiannya biasa-biasa saja. Nah, kalau kita lihat poin D, mencermati nasihat Hotna, kalau tidak sesuai tidak akan mengikutinya, ya ini sebenarnya kurang tepat teman-teman. Ini nilainya 1 karena apa? Karena selain ini kita memang di sini kita mencermati instruksi yang diberikan atau yang kita terima, tapi ingat, untuk kompetensi manajerial dari 1 sampai 8 itu semuanya terkait dan tidak boleh bertentangan. Kalau kita mencermati saja tidak mengikutinya, artinya di poin kerjasama itu kita tidak bisa menerima masukan atau info dari yang lain, makanya ini tidak tepat. Secara komunikasi dan kerjasama untuk D kurang sesuai ya teman-teman. Mengikuti nasihat Hotna karena pertemanan, menjaga ya bisa tapi tidak tepat ya teman-teman ya. Soal nomor 4, ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja saya, maka saya akan A. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. B. Mengabaikan karena kondisi memang seperti itu. C. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan, lalu mencatat keluhannya untuk dibawa dalam rapat. Ya, ini mudah sekali ya teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Ini bernilai 4. Kenapa? Coba teman-teman cermati ketika menghadapi keluhan atau komplain dari pelanggan. Artinya dia bekerja di taraf individu dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, artinya ini berada di level pertama ya. Level pertama. Oke. Jadi dia di level pertama ini, kalau dia hanya sekedar mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya bisa. Nah, mungkin ini nanti masuknya di poin pelayanan publik sesuai. Mengabaikan karena kondisi memang seperti itu ya, tidak tepat ya teman-temannya, tidak tepat. Kemudian C. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan, ya bisa teman-teman, ini masuknya di poin kerjasama nanti.
Tapi kalau yang D di sini bisa teman-teman lihat menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Nah, artinya di sini kita bisa menjelaskan instruksi atau memastikan instruksi yang kita terima atau kita berikan. Kemudian mencatat dan keluhannya untuk dibawa ke dalam rapat. Nah, artinya kita di sini bisa menyederhanakan info sensitif yang bisa diterima dan dibawa ke dalam rapat. Mencatat dan membawa ke dalam rapat artinya kita bisa membuat sebuah laporan yang akan dibawa ke dalam rapat, sehingga di poin komunikasi ini berada di level 1 dan dia masuk di pembahasan deskripsi perilaku 1 sampai 1 ke 3. Oke, Anda bekerja dalam pelayanan. Satu saat Anda didatangi oleh seorang pelanggan yang ditemani oleh anak perempuannya. Pelanggan tersebut merupakan seorang transmigran ke daerah Anda dan tidak mengerti menggunakan bahasa Indonesia dan hanya bisa paham dengan bahasa daerahnya sendiri. Pelanggan tersebut tidak membawa persyaratan yang lengkap untuk dilayani. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menjelaskan tentang aturan, prosedur, dan cara-cara dalam melakukan pelayanan dan meminta pelanggan untuk melengkapinya terlebih dahulu. Bisa teman-teman. Ini berada di poin integritas masuk juga. Menjelaskan tentang aturan dan prosedur pelayanan kepada pelanggan dan anak perempuannya. Bisa juga. Kemudian C. Mencari seorang penterjemah yang bisa mengerti bahasa daerah lalu pelanggan menjelaskan prosedurnya. Bisa. Kemudian D. Menjelaskan aturan dan prosedur pelayanan kepada pelanggan dan anaknya. Kemudian mengkonfirmasi apakah instruksi sudah jelas dan dapat diikuti. Ya bisa. Cuman jawaban yang lebih tepat adalah D. Nah, di sini ada kata-kata menjelaskan dan mengkonfirmasi. Artinya di poin level pertama, di poin 1, 2, kita dapat memastikan instruksi yang kita terima atau kita berikan sudah benar atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini kalau kita hanya menjelaskan tentang prosedur dan melakukan pelayanan dan meminta pelanggan melengkapinya terlebih dahulu, kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan mereka mengerti nggak dengan instruksi kita, mereka mengerti nggak dengan informasi yang bisa kita berikan. Artinya tidak tepat ya teman-teman. Maka untuk poin D yang ini tadi 4 dan yang ini 1. Nah, kemudian menjelaskan aturan dan prosedur pelayanan kepada pelanggan dan anak perempuannya. Ya, kurang tepat juga teman-teman. Kenapa? Karena istilahnya kita tidak bertanya ulang apakah instruksinya sudah jelas atau tidak, sehingga poinnya 2. Kemudian mencari seorang penterjemah yang bisa mengerti bahasa daerah ke pelanggan lalu menjelaskan prosedurnya. Bisa teman-teman. Kenapa? Kita kasih penterjemah untuk si pasien ini dengan bahasa daerah yang bisa dimengertinya, sehingga ada logika kita menganggap bahwasanya si pasien ini akan lebih mengerti dari penjelasannya. Nah, cuman istilahnya di sini kita tidak mengkonfirmasi lagi ada nggak, mengerti nggak mereka dengan instruksi yang diberikan, karena yang namanya persyaratan ini harus memang mereka benar-benar mengerti dengan informasi yang kita berikan untuk level komunikasi. Nah, sedangkan di sini kita bilang walaupun tidak menggunakan bahasa prosedural, nah di sini istilahnya tidak menggunakan penterjemah. Di poin keempat kita ada kata-kata memberikan prosedurnya, menjelaskan kepada pelanggan dan anaknya. Nah, mungkin dengan pelanggan dan anaknya ini bisa saja si anak ini memang mengerti bahasa Indonesia, tapi poin yang lebih tinggi di sini adalah kita bisa mengkonfirmasi. Ada kata-kata mengkonfirmasi. Artinya apa? Kalau memang ketika instruksinya tidak jelas dan tidak dapat diikuti atau mereka tidak mengerti, baru kita bisa mengambil seorang penterjemah untuk menjelaskan prosedur yang seharusnya mereka bawa untuk mendapatkan pelayanan. Ya, saya harap bisa mengerti ya teman-teman ya. Oke, soal selanjutnya Anda diminta oleh atasan Anda untuk memimpin sebuah kelompok melakukan penyuluhan kepada sekolah dasar tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke, kata-katanya di sini teman-teman, memimpin sebuah kelompok, artinya bekerja dalam level kelompok. Nah, ini masuknya nanti di kode level kedua ya teman-teman ya, dia ada di level kedua. Nah, yang pertama, A. Melakukan penyuluhan PHBS di hadapan para siswa dan guru. Ya bisa. Kemudian melakukan penyuluhan tentang PHBS dengan bantuan para guru di setiap kelas. Bisa. C. Melakukan penyuluhan PHBS dengan bahan presentasi seadanya. Haha, ini kurang ajar sekali dia ini kalau hanya seadanya.
Tidak ada usaha lebihnya, ya kan? Kemudian D, melakukan penyuluhan PHBS dengan mencari bahan penyuluhan yang paling sesuai. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. 4. Kenapa di level kedua kita ada kata-kata untuk menyederhanakan topik yang rumit sehingga mudah dipahami oleh penerima informasi. Nah, kalau kita berniat melakukan presentasi seadanya ya kurang tepat. Artinya kita tidak berusaha menyampaikan sebuah masalah atau info secara lebih sederhana. Kenapa teman-teman? Ingat di sini kita memberikan penyuluhan kepada anak sekolah dasar. Artinya kita dalam melakukan penyuluhannya harus memang mencari bahan yang bisa dimengerti oleh level anak sekolah dasar. Sehingga yang C nilainya 1 teman-teman, karena kita tidak ada usaha untuk memberikan penyuluhan dengan bahan yang paling sesuai. Kemudian yang B, melakukan penyuluhan di hadapan guru pada setiap kelas dengan bantuan para guru. Ya, ini bisa teman-teman, ada usahanya tapi kurang tepat. Kemudian yang A, melakukan penyuluhan PHBS di hadapan para siswa dan guru. Ya bisa, tapi kurang tepat ya teman-teman. Oke, soal nomor ke-7. Di saat Anda bertugas, ada pasangan yang akan menikah dan meminta untuk dibuatkan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat mendaftar pernikahan ke KUA atau Kantor Urusan Agama. Pada saat screening HIV/AIDS dengan menggunakan rapid test didapati hal positif pada pasien perempuan. Bagaimana cara Anda memberitahukan informasi tersebut? A. Langsung memberitahukan kepada kedua pasangan tentang hasil rapid test tersebut dan menyatakan surat keterangan sehat tidak bisa dikeluarkan. Ya, bisa sebenarnya teman-teman, tapi tidak tepat. B. Memberikan hasil tersebut secara terpisah kepada kedua pasangan dan menyatakan bahwa surat keterangan sehat belum bisa dikeluarkan. Ya, ini bisa teman-teman. C. Memberitahukan hasil tersebut secara terpisah dan meminta kedua pasangan untuk menjelaskan kepada keluarganya masing-masing. Bisa juga tapi tidak tepat. Dan D. Memberitahukan hasil tersebut secara terpisah kemudian meminta pasangan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya karena hasil rapid test belum tentu akurat dan dapat terjadi kesalahpahaman atau kesalahan dalam pemeriksaan. Nah, ini bisa, ini lebih tepat. Nah, di sini kita bertugas teman-teman dalam proses screening penyakit menular sebelum pernikahan untuk membuat surat sehat. Nah, pada saat screening terdapat salah satu hasil rapid testnya ternyata positif untuk HIV. Nah, ini kan termasuk salah satu isu yang sensitif atau rumit. Nah, bagaimana cara kita menyampaikannya dengan benar? Nah, ini lebih tepatnya di teman-teman ya, karena memang pertama kita memberitahukannya secara terpisah. Artinya kita tidak menimbulkan kepanikan antara kedua belah pihak, tidak menimbulkan pertengkaran antara kedua pihak. Artinya nanti mereka kalau memberikan informasi yang terpisah, ini lebih tenang mereka menerimanya daripada mereka menerimanya langsung berdua. Nah, kemudian kita meminta pasangan untuk menjelaskan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Karena apa? Karena rapid test belum tentu akurat. Nah, di sini di poin integritas kita masuk juga, artinya kita dapat memberikan informasi yang benar ya teman-teman ya. Informasi yang benar. Kalau di integritas, kalau di komunikasi masih bisa juga. Kenapa? Karena kita bisa menyederhanakan satu topik yang rumit dan bisa memberitahukannya di waktu dan di saat yang tepat. Nah, artinya dengan menjelaskan bahwasanya ini masih terjadi kesalahan sehingga perlu untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, misalnya pemeriksaan CD4 sehingga hasilnya lebih akurat. Nah, ini lebih sesuai karena ini informasi yang rumit. Sedangkan kalau A langsung memberitahukan hasil tersebut dan surat keterangan sehat tidak bisa dikeluarkan, artinya tidak tepat ya teman-teman. Kalau kita langsung gas sat aja untuk poin A, artinya kita tidak dapat poin untuk menyederhanakan satu isu yang sensitif atau rumit, sehingga nilainya 1. Kemudian memberitahukan hasil tersebut secara terpisah kepada pasangan dan menyatakan bahwa surat keterangan sehat belum bisa dikeluarkan, ya tidak tepat ya teman-temannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa berusaha menjelaskan tentang secara hal yang sensitif atau hal yang rumit ini dengan secara lebih sederhana dan waktu yang tepat, ya kurang tepat. Kemudian memberitahukan hasil tersebut secara terpisah dan meminta kedua pasangan untuk menjelaskan kepada keluarga masing-masing, ya ini tidak tepat juga teman-teman. Karena apa? Kita tidak bisa menyederhanakan informasi yang rumit dan kita tidak bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Ingat ya teman-teman, seperti penjelasan sebelumnya bahwa dari level ini, 8 level ini juga berkaitan, tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain. Nah, kalau di poin D kita dapat poin integritas, memberikan info yang paling tepat atau informasi yang benar, dan di poin komunikasinya kita bisa menyederhanakan informasi yang rumit untuk disampaikan di saat dan waktu yang tepat.
Soal ke-8, Anda bertugas di sebuah puskesmas kecamatan yang memiliki banyak pesantren di wilayah kerja Anda. Dari hasil prevalensi dan insidensi data penyakit di puskesmas Anda, didapati masih tingginya angka insidensi skabies di wilayah kerja Anda, terutama dari pondok pesantren. Anda akan melakukan penyuluhan tentang skabies di pesantren. Maka metode komunikasi yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Menjelaskan penyakit skabies dengan menggunakan PowerPoint dan video, bisa. B. Menjelaskan penyakit skabies dengan menggunakan poster dan leaflet, bisa juga teman-teman. C. Menjelaskan penyakit skabies dengan praktek langsung dengan cara memberantas skabies, bisa. D. Menjelaskan penyakit skabies dengan menggunakan PowerPoint, video. Selanjutnya dilakukan penempelan poster dan praktek langsung dengan cara memberantas skabies. Nah, ini bisa teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Nah, di sini ada sebuah isu yang boleh kita bilang skabies tinggi di pesantren. Ingat teman-teman, insidensi skabies ini tergantung tinggi dan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah di pesantren. Sedangkan ini bukanlah hal lumrah, tapi hal yang bisa dicegah. Nah, jadi bagaimana cara kita menyampaikan informasi yang rumit, yang biasanya dianggap hal biasa ternyata bukan, secara tepat, menyederhanakannya secara tepat hingga bisa diterima informasi, penerima informasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Artinya di sini bagaimana? Nah, kita menjelaskan dengan PowerPoint, video, penempelan poster dan praktek langsung. Artinya dengan memberikan hal-hal seperti ini, keempat poin ini akan memberikan pemahaman untuk penerima info lebih sesuai. Artinya di poin kita menjelaskan instruksi, kita dapat memastikan di sini juga bahwasanya instruksi yang kita berikan bisa dimengerti oleh si penerima instruksi. Kemudian dengan cara yang variatif yang kita berikan ini, artinya kita bisa menyederhanakan atau kita bisa dapat menjelaskan suatu topik yang sensitif atau topik yang rumit yang diterima penerima informasi dengan cara-cara yang lebih sesuai agar dapat diterimanya. Sehingga ini untuk D poinnya 4. Lainnya bisa sesuai teman-teman. Kalau praktek langsung bisa poinnya 3 dengan PowerPoint dan video 2 karena lebih langsung masuk pemahamannya. Sedangkan kalau hanya menggunakan poster dan leaflet bisa ya sebenarnya teman-teman, tapi 1 karena ya teman-teman bayangkan saja hanya dengan menggunakan poster dan leaflet kemungkinan tingkat pemahaman yang diterima itu mungkin tidak sampai 100% ya, mungkin hanya 30% ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lakukan dengan PowerPoint, video, poster, leaflet, kemudian kita praktek langsung cara pemberantasannya, ya mungkin poin pemahaman atau informasi yang mereka terima bisa lebih tinggi, mungkin sekitar 80-90% informasi yang kita berikan bisa mereka serap. Soal selanjutnya, saat Anda bertugas, Anda mendapatkan seorang anak yang baru saja digigit anjing yang terindikasi menderita penyakit rabies. Keluarga dari anak tersebut terlihat sebagai keluarga yang taat beragama. Anda harus menyuntikkan vaksin rabies sebagai langkah pencegahan infeksi rabies pada anak tersebut. Sementara vaksin rabies tersebut mengandung bahan babi. Apa yang akan Anda lakukan? H. Tidak memberitahukan kandungan dari vaksin karena mungkin akan terdapat penolakan, sementara anak tersebut harus tetap divaksin. B. Memberitahu kandungan vaksin dan menjelaskan tentang manfaat dari vaksin tersebut dan bahaya yang dapat terjadi jika vaksin tersebut tidak diberikan, terutama dalam kondisi darurat. C. Memberitahukan kandungan vaksin tersebut dan tetap memberikan vaksin tersebut dalam kondisi darurat. D. Memberitahukan kandungan vaksin tersebut dan meminta kepada keluarga untuk memilih apakah vaksin diberikan atau tidak. Nah, di sini teman-teman boleh kita lihat ada satu kasus. Seorang anak habis digigit anjing yang terindikasi penderita rabies. Oke, di sini ya teman-teman ya. Nah, sementara di sini kita lihat bahwasanya keluarga si anak tadi adalah keluarga yang sangat taat beragama. Dan dilemanya di sini adalah kita dapat vaksin rabies ini ternyata dapat mengandung bahan dari babi yang mungkin menjadi sebuah isu sensitif kepada keluarga yang tadi yang taat beragama, atau suatu isu yang rumit yang kepada keluarga tadi yang taat beragama. Nah, di sini teman-teman tidak memberitahukan kandungan bahan vaksin karena mungkin akan dapat penolakan, bisa saja teman-teman ya. Sementara anak tersebut harus tetap divaksin ya, tidak tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita tidak mengkomunikasikan. Ini salah, sehingga ini poinnya bernilai 1. C. B. Memberitahukan kandungan vaksin, menjelaskan tentang manfaat dari vaksin tersebut
dan bahaya yang dapat terjadi jika vaksin tidak diberikan, terutama dalam kondisi darurat. Ini bisa ya teman-teman, artinya kita menginfokan informasi tadi secara informasi yang rumit tadi dengan cara-cara yang akan dapat diterima oleh si penerima informasi. Kemudian yang C, memberitahukan kandungan vaksin tersebut dan tetap memberikan vaksin tersebut karena kondisi darurat. Nah, ini kurang tepat juga ya teman-temannya, kurang tepat. Kenapa? Karena kita hanya memberitahukan kandungan vaksin tapi kita tidak mengkonfirmasi kesediaan dari keluarga apakah mau atau tidak. Kemudian yang D, memberikan kandungan vaksin tersebut dan meminta kepada orang tua untuk memilih apakah vaksin diberikan atau tidak. Nah, ini poinnya bisa juga teman-teman, kita hanya memberitahukan kandungan vaksin dan kita masih mengkonfirmasi apakah orang tua memilih divaksin atau tidak. Ini tepat, tapi nilainya 3. Kenapa? Karena kita hanya memberitahukan kandungan vaksin di sini teman-teman. Kita hanya memberitahukan kandungan vaksin. Nah, ini C poinnya 2. Sementara di option B kita memberitahukan kandungan vaksin, menjelaskan manfaat dari vaksin dan bahaya yang dapat terjadi jika vaksin tidak diberikan, terutama dalam kondisi darurat. Sehingga di sini kita akan memberikan atau menjelaskan secara lebih rinci, lebih sederhana tentang keuntungan dari pemberian vaksin ini kepada keluarga si pasien tadi yang kita lihat taat beragama. Artinya hal yang sensitif atau hal yang rumit, dalam arti ini ada isu sensitif atau itu rumit, yang berusaha kita jelaskan dengan cara-cara yang lebih dapat diterima oleh si penerima informasi tadi. Sehingga poin yang lebih tepat adalah poin B. Nah, ini bernilai 4 ya teman-teman ya. Soal selanjutnya, di wilayah kerja unit tugas Anda terdapat sebuah desa dengan cakupan imunisasi vaksinasi untuk anak yang masih rendah. Banyak warga desa beranggapan bahwa imunisasi dan vaksinasi itu tidak perlu karena banyak warga desa tersebut dulunya tidak diimunisasi dan tetap sehat-sehat saja sampai sekarang. Sementara di kecamatan lain sedang terjadi kasus wabah campak. Jika tidak dilakukan imunisasi dan vaksinasi, ditakutkan kasus campak ini akan menyebar ke desa tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap melakukan penyuluhan, imunisasi dan vaksinasi ke desa tersebut karena sebuah kewajiban. B. Melakukan penyuluhan dan memberikan imunisasi, vaksinasi kepada warga yang bersedia saja. C. Melakukan penyuluhan dengan menggunakan media-media menarik agar dapat menambah pemahaman warga akan pentingnya imunisasi dan vaksinasi bagi anak. D. Melakukan penyuluhan dengan media-media menarik dan menjelaskan tentang potensi bahaya yang dapat terjadi jika anak tidak segera mendapat imunisasi. Oke, di sini teman-teman kita ada masalah, yaitu di satu desa imunisasi vaksinasi rendah. Kemudian kenapa ini rendah? Karena banyak warga yang beranggapan bahwasanya imunisasi dan vaksinasi ini tidak perlu. Karena dulunya warga desa tersebut kecil tidak dapat imunisasi dan masih sehat-sehat saja sampai sekarang masih hidup. Nah, gitu kan. Nah, ada terjadi sebuah isu di sini teman-teman. Terjadi sebuah masalah bahwasanya di kecamatan lain ternyata sedang mewabah kasus campak, sehingga ditakutkan nanti kasus campak ini bisa menjalar atau menyebar ke desa tersebut sehingga menyebabkan satu kasus kejadian campak juga. Nah, di sini kan artinya ada sesuatu isu yang sensitif atau rumit. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya? Nah, yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Di sini kita menginformasikannya dengan penyuluhan dengan media-media menarik ya teman-teman. Kita jelaskan tentang potensi bahaya tentang adanya kasus campak yang akan terjadi atau yang terjadi di kecamatan lain yang berpotensi untuk menyerang desa tersebut jika anak tidak segera diimunisasi. Oke, 4 nilainya. Kemudian yang C, melakukan penyuluhan dengan media-media menarik agar dapat menambah pemahaman warga akan pentingnya vaksinasi bagi anak. Ini nilainya 3. Kenapa teman-teman? Nah, di sini kita tidak menjelaskan tentang isu sensitif atau isu rumit yang dapat terjadi ke depannya, sehingga mungkin akan menurunkan pemahaman warga tentang pentingnya imunisasi ini. Artinya ya tidak dapat 100% mereka kenapa imunisasi ini menjadi penting. Kemudian B, melakukan penyuluhan dan memberikan imunisasi dan vaksinasi kepada warga yang bersedia saja. Ya, ini poinnya 2. Kenapa teman-teman? Karena kita hanya melakukan penyuluhan, tidak menjelaskan isu sensitif yang akan terjadi, dan memberikan imunisasi dan vaksinasi kepada warga yang bersedia saja. Ya bisa, cuman kurang tepat ya teman-teman. A, tidak melakukan penyuluhan, imunisasi dan vaksinasi ke desa tersebut karena sebuah kewajiban. Artinya
kita tidak melakukan penyuluhan tapi langsung imunisasi dan vaksinasi saja. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Belum tentu warga akan membawa anak-anaknya untuk melakukan imunisasi dan vaksinasi kalau mereka tidak dapat informasi yang benar tentang pentingnya imunisasi dan vaksinasi yang harus diberikan kepada anak mereka, mengingat adanya sebuah isu sensitif yang berpotensi bahaya. Nah, di sini kalau tidak melakukan penyuluhan, tidak berusaha menjelaskan satu informasi atau menyederhanakan informasi yang sensitif atau rumit dengan cara-cara yang tepat, nah ini tidak masuk di poin komunikasi. Ini poin komunikasi nggak masuk, integritas nggak masuk, kerjasama pun tak masuk, di pelayanan publik pun tidak masuk, sehingga ini optionnya lebih tepat satu ya teman-teman ya. Yang paling tepat adalah D. Nah, ini kita komunikasikan dulu, kita jelaskan isu sensitifnya, apa bahayanya, sehingga yang jawaban yang D lebih tepat.